Salah besar kalau ada yang bilang ujiannya John Herdman itu ada di Piala AFF 2026. Salah, saudara-saudara. Salah, itu bukan kalender FIFA dan kemungkinan juga banyak pemain utama nggak main. Ujian sebenarnya John Herdman itu nanti ada di Piala Asia 2027. Itu, saudara-saudara. Kalau nanti dia nggak bisa lolos ke fase knockout, ya sudah selesai. Tapi kalau dia bisa lolos, ya lanjut. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Saudara-saudara, undian Piala AFF 2026 baru saja selesai diselenggarakan hari Kamis sore, saudara-saudara, di studio RCTI di Kebonjeruk, Jakarta, saudara. Dan seperti yang sudah kita tahu bersama, tim nasional Indonesia asuhan John Herdman akan bertemu dengan Vietnam, juara bertahan sekaligus juara 3 edisi. Kemudian Singapura, juara 4 edisi, dan Kamboja, saudara-saudara, negara yang punya banyak sekali pemain naturalisasi. Dan pemenang antara Brunei Darussalam melawan Timor Leste. Ini Piala AFF ini nanti akan diselenggarakan mulai tanggal 24 Juli sampai Agustus. 24 Agustus apa 14 Agustus ya? Ya pokoknya itu, saudara, setelah Piala Dunia 2026. Walaupun ini digelar di hari libur kompetisi Eropa, tetapi dia belum masuk dalam kalender FIFA. Itu artinya, saudara-saudara, klub tidak berhak melepas. Apalagi itu nanti pre-season, saudara-saudara, di dalam pertengahan klub-klub Eropa sedang menjalani pre-season. Bulan Juli, bulan Agustus itu setelah Piala Dunia itu nanti ada pre-season, dan ini kemungkinan besar, ini kalau menurut saya kemungkinan besar pemain dari Bundesliga, dari Eredivisie, dari Serie A itu kemungkinan besar tidak akan bergabung. Begitu pula dengan MLS itu juga kemungkinan kembali bergulir setelah libur untuk Piala Dunia. Jadi saudara-saudara, jadi kemungkinan terbesar adalah tim nasional Indonesia maupun Vietnam maupun Singapura itu nanti tidak akan bisa digunakan pemain abroad Eropa. Ya paling-paling pemain lokal yang ada di Liga Indonesia. Kalau pemain lokal yang ada di Liga Indonesia kan bisa diatur. Begitu pula dengan pemain dari liga-liga di ASEAN. Di Liga Thailand, di Liga Vietnam, di Liga Singapura. Mereka pasti akan mengatur jadwal domestiknya supaya bisa pemain-pemain dari lokal, dari liga-liga lokal itu digunakan. Itu artinya, saudara-saudara, itu artinya kalau ada yang bilang bahwa Piala AFF 2026 itu wajib dimenangkan oleh John Herdman, itu salah. Kalau ada yang bilang bahwa Piala AFF 2026 adalah kunci untuk John Herdman, masa depan John Herdman, itu adalah salah. Kalau ada yang bilang bahwa ujian sesungguhnya John Herdman itu ada di Piala AFF 2026, itu salah, saudara-saudara. Salah besar, karena kita nggak akan bisa banyak berharap dari turnamen yang tidak diakui FIFA. Turnamen yang tidak digelar dalam kalender FIFA, selain hanya menguji kualitas pemain, memberi kesempatan kepada pemain-pemain lokal, kepada pemain-pemain muda untuk berkembang untuk menikmati sebuah turnamen yang menghadapi internasional seperti ini, saudara-saudara. Kalau saya jadi John Herdman, dan ini usul saya kepada John Herdman, nanti Piala AFF 2026 itu, saudara-saudara, di bulan Juli dan Agustus, gunakan pemain U23. Karena John Herdman statusnya juga sebagai pelatih U23, saudara-saudara. Kenapa pemain U23 penting? Karena kalau saudara-saudara melihat kalendernya, kalender pertandingannya, nanti di bulan September itu ada Asian Games. Asian Games itu nanti digelar di Aichi, Nagoya, di Jepang, saudara-saudara, bulan September, saudara-saudara, tanggal 19 September sampai tanggal 4 Oktober. Dan itu Asian Games-nya ya, saudara. Tentu saja sepak bola biasanya maju beberapa hari sebelumnya, dan ini pas momentumnya, saudara-saudara. Momentumnya pas. Kalau bulan Juli itu 24 Juli kick off-nya kan AFF, kemudian finalnya Agustus ya.
Ya pas itu saudara-saudara, pas, dan itu akan menjadi kesempatan yang bagus sekali bagi John Herdman untuk menguji pemain-pemain U23 yang akan tampil di Asian Games. Asian Games walaupun juga bukan kalender FIFA, tetapi levelnya lebih tinggi dari SEA Games. Ya kalau kita bisa main bagus di Asian Games, tembus ke fase knockout kan juga lumayan, saudara. Apalagi dalam 3 edisi Asian Games sebelumnya, saudara-saudara, di 2014, 2018, dan 2022 itu Indonesia selalu bisa lolos sampai ke babak 16 besar. Jadi itu saran saya kepada John Herdman, kepada PSSI, untuk Piala AFF 2026 gunakan pemain U23 sebagai persiapan untuk menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya pada bulan September. Jangan membuang-buang energi, jangan membuang-buang tenaga dengan mengumpulkan pemain-pemain utama berkonflik dengan klub pemain utama hanya untuk sebuah Piala AFF. Walaupun kita belum pernah juara Piala AFF, ya saya tahu perasaan beberapa orang yang memang mengincar trofi lah. Trofi hunting. Kalau istilah saya begitu. Orang yang hanya membela, menyukai sepak bola, klub, tim apa yang hebat-hebat karena dia hanya ingin mengincar trofinya saja. Tidak seperti itu. Sepak bola itu juga ada proses di situ. Sepak bola itu juga ada pembinaan. Sepak bola itu juga ada pemerataan kesempatan, desentralisasi, istilahnya begitu. Jadi kasih kesempatan kepada pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal untuk merasakan juga kompetisi di level internasional. Dan ini momentumnya pas. Asian Games digelar setelah Piala AFF. Jadi ini bisa dikolaborasikan lah, saudara-saudara. Kemarin itu dulu 2024 ya, itu kan juga Sintayong melakukan itu. Dia menggunakan pemain-pemain U21 yang tujuannya nanti untuk U23 tahun ini 2025 2026. Piala Asia U23 2026. Piala SEA Games AFF U23 2025, tetapi kan kerjaannya dia belum selesai, sudah diganti. Dan ini harapan saya juga nanti 2026 ini dilakukan yang sama oleh John Herdman, karena John Herdman statusnya selain pelatih kepala tim nasional senior juga berstatus sebagai pelatih U23, saudara-saudara. Kali saya sudah mengatakan, dan saya nggak akan bosan untuk mengatakan itu, bahwa eranya ini sekarang itu berbeda, saudara-saudara. Berbeda. Kalau dulu tahun 90-an, tahun 2000-an awal, tahun 2010-an, itu Piala AFF itu tetap kompetisi yang menurut saya bergengsi. Bergengsi lah, semua negara itu menjadikan itu sebagai tujuan. Piala Dunia Mini di Asia Tenggara. Mereka akan mengumpulkan skuad terbaik, mereka akan memanggil pemain terbaik. Tetapi kan sekarang tidak, saudara-saudara. Sekarang ada di eranya FIFA Matchday. FIFA Matchday, dan FIFA sudah punya guidance jelas soal FIFA Matchday. Dan ketakutan saya kalau kita sekarang ini terlalu ngoyo, terlalu ngotot dengan Piala AFF sehingga memanggil pemain-pemain terbaik. Itu nanti yang saya takutkan adalah, yang saya cemaskan adalah nanti energi kita habis untuk keributan antara klub dan tim nasional, klub and country. Itu antara tim PSSI nanti akan ribut dengan klub, karena klub juga tentu saja keberatan, walaupun apalagi klub-klub yang ada di luar sana, klub dari lokal pun itu kemungkinan juga akan berat untuk mengizinkan, karena itu walaupun kompetisi Liga Indonesia juga kemungkinan itu libur, tetap saja saudara-saudara itu adalah pre-season. Pre-season sudah, dan itu sudah pasti nanti akan terjadi masalah. Jadi ya solusinya paling masuk akal yaitu, dan bagi saya ya saudara-saudara, Piala AFF, dan ini saya katakan berkali-kali, juara alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Tetapi kalau tidak masalah, tidak apa-apa, gak usah didesak untuk out, gak usah didesak untuk evaluasi. Apalagi 6 bulan itu bagi pelatih tim nasional itu bisa apa? Kalau pelatih klub mungkin 6 bulan sudah bisa dinilai, saudara-saudara, karena tiap hari dia bertemu dengan pemainnya, karena tiap minggu ada pertandingan, karena tiap 3 hari sekali mungkin ada kompetisi. Itu
klub bisa dinilai, tetapi kalau tim nasional 6 bulan itu nothing, saudara-saudara, tidak bisa dinilai apa-apa. Itu karena dalam 6 bulan itu kan berarti baru ada 2 FIFA Matchday edisi Maret dan FIFA Matchday edisi Juni. Dan kita belum bisa menilai itu karena sudah pasti dalam 2 FIFA Matchday itu pelatih akan melakukan eksperimen, pelatih akan melakukan perkenalan, adaptasi dengan pemain, adaptasi dengan taktik, teknik, strategi, semua itu pasti ada. Jadi bulan Agustus ya nggak bisa kita menilai. Jadi kalau ada yang bilang ini akan menjadi kunci, ini akan menjadi ujian, itu salah besar. Salah besar. Ujiannya nanti, yang sebenar-benarnya ujian bagi John Herdman itu nanti di Piala Asia 2027, saudara-saudara. Piala Asia 2027 nanti jelas, saudara-saudara, John Herdman harus membawa Indonesia lolos ke fase knockout. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sintayong di edisi sebelumnya di Qatar. Walaupun terlepas dari keberuntungan yang didapatkan ketika Kirgistan atau Tajikistan itu ya. Itu saudara-saudara. Jadi tapi sepak bola itu ya seperti itu. Sepak bola itu tidak melulu soal taktik, soal teknik, soal strategi, tetapi juga ada faktor luck, faktor keberuntungan. Dan ini harapan saya, keberuntungan yang sama atau bahkan tidak berharap keberuntungan lah, bisa bermain jauh lebih bagus nanti di Piala Asia 2020. Jadi prosesnya ada. Prosesnya dari sekarang ini setahun, ada waktu setahun untuk melihat penampilan di Piala Asia. Dan nanti di Piala Asia itu kan semua pemain terbaik itu bisa tampil, saudara-saudara. Itu sudah pasti. Walaupun nanti misalnya digelar di bulan Januari, itu pasti FIFA sudah punya guidance itu. Contohnya Piala Afrika. Piala Afrika digelar bulan Januari nih, saudara-saudara. Bulan Januari baru saja berlangsung. Bulan Desember, Januari kayaknya. Itu walaupun bukan kalender FIFA, tetapi klub-klub wajib melepas pemain-pemain itu. Nanti Piala Asia yang sama tahun depan 2027 itu juga pemain-pemain terbaik Indonesia akan tampil. Dan disitulah baru kita bisa mengukur kualitas John Herdman yang sebenarnya. Kelayakan John Herdman itu nanti akan ditentukan di Piala Asia. Bagi saya, kalau John Herdman mampu bermain bagus, mampu membawa Indonesia lolos ke fase knockout, perempat final kayaknya ya, perempat final atau berapa itu saya rasa itu dia bisa, bolehlah dipertahankan untuk lanjut terus ke kualifikasi Piala Dunia 2030. Tetapi kalau itu nanti di Piala Asia dia gagal, nggak lolos, Indonesia terhenti di fase grup, apalagi gagal menang, ya mohon maaf, John Herdman tidak bisa berlanjut, tidak bisa, langkah John Herdman tidak bisa dilanjutkan sampai ke kualifikasi Piala Dunia 2030, saudara-saudara. Karena itu ujian yang sebenarnya ada di situ. Jadi bagi saya, level Asia itu adalah ujian dia. Kenapa? Karena kita kemarin, level kita ini, Indonesia ini sekarang ini sudah di Asia. Kita nggak usah lagi balik lagi melihat ke ASEAN. ASEAN hanya sebatas uji coba saja. Negara-negara lain, saudara-saudara, seperti Vietnam, seperti Singapura, bahkan Thailand, Malaysia menjadikan Piala AFF itu sebagai tujuan. Ya tidak masalah, itu terserah mereka, saudara-saudara, itu terserah mereka. Tetapi bagi saya ya kita nggak usah ikut-ikutan lah, karena level kita situ sudah naik, saudara-saudara. Kita sudah naik ke level Asia yang lebih tinggi. Di Piala Asia kita sudah mampu lolos ke fase knockout. Di Piala Asia Piala Asia sebelumnya, di kualifikasi Piala Dunia kita sudah nyaris tembus ke Piala Dunia. Di Piala Asia U23 yang sebelumnya kita sampai ke semifinal. Walaupun di Piala Asia U23 yang tahun ini kita nggak ikut. Jadi itu parameternya di situ jelas. Jadi kalau kita level kita sudah naik, ibarat anak sekolah, saudara-saudara, kalau kita sudah ada di kelas 3, ya kita jangan lagi memikir pelajaran di anak kelas 2 atau kelas 1. Jadi tetap yang kita pikirkan ya kelas 3, pelajaran kelas 3, dan belajar mencoba memahami pelajaran-pelajaran di kelas 4 itu nanti akan seperti apa. Kayak begitu loh, analoginya itu sederhana, sesimpel itu. Kalau kita sudah levelnya sudah Asia, ya sudah, kita fokus saja di situ, berjuang total mati-matian di situ. Masalah kita nggak dapat Piala AFF gelar, nggak apa-apa, nggak ada masalah bagi saya gitu loh, saudara-saudara. Sepak bola itu
tidak melulu soal hasil, tidak melulu soal trofi, tidak melulu soal berapa banyak Anda mengoleksi piala, tetapi juga ada level, ada proses di situ, ada kualitas permainan yang meningkat. Kemudian begini loh, juara misalnya juara Liga Indonesia tentu saja berbeda dengan juara Liga Champion. Nah, kayak begitu. Juara Piala AFF tentu saja berbeda kelasnya. Kalau kita di Piala Asia bisa sampai semifinal, bisa sampai perempat final, bisa sampai runner up. Itu loh, maksud saya seperti itu. Jadi jangan menilai hasil seseorang itu hanya dari berapa banyak piala. Kalau hanya piala yang dikumpulkan, ya nanti lama-lama kita bisa bikin piala gubernur, piala wali kota itu dimainkan tim nasional di situ dapat piala. Itu jadi ukuran parameter. Kan konyol itu namanya, saudara-saudara. Jadi nggak seperti itu. Parameternya ya kualifikasi Piala Dunia kita sampai di mana, di Piala Asia kita sampai di mana, di Asian Games kita sampai di mana, di Piala Asia U23 kita sampai di mana. Itu. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Kita sudah bicara tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang baik, yang benar, yang baik. Tanpa hoax, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah cetak cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkem. Ini tadi, saudara-saudara, kita bicara tentang Piala AFF 2026, di mana Indonesia berada di grup A bersama Singapura, Vietnam, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Indonesia kembali diunggulkan. Ya tentu sajalah, walaupun hasil drawingnya masuk di pot 3, saudara-saudara. Pot 3, pot non-unggulan. Tetapi tentu saja Indonesia diunggulkan untuk menghadapi pertandingan Piala AFF. Dan itu nanti bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Saya nggak setuju kalau ada yang bilang, ini grup yang mudah. Singapura itu bagus, saudara-saudara. Mereka lolos ke Piala Asia. Tim yang lolos ke Piala Asia itu berarti tim yang bagus. Vietnam juga bagus. U23 mereka, lihat, 3 pertandingan mereka menangkan di fase grup. Kemungkinan juga beberapa pemain U23 itu juga nanti akan menjadi andalan Vietnam senior. Itu belum lagi pemain senior mereka yang masih eksis. Jadi ini bukan grup yang mudah. Bukan grup yang mudah, dan kita harus tetap serius memperlakukan ini walaupun tidak terlalu berambisi lah. Jangan, nggak usah ambisi banget, nggak usah terlalu ngoyo. Tetap saja kita anggap ini sebagai sebuah pemanasan. Karena ini tidak dalam kalender FIFA. Dan kemungkinan besar kesulitan mendatangkan pemain-pemain utama. Walaupun ini nanti digelar di libur setelah Piala Dunia, itu biasanya klub-klub Eropa itu sedang pre-season. Dan saya nggak yakin pemain seperti Jay Itzes, kemudian Kevin Dick itu akan mendapatkan izin klubnya untuk ikut bergabung di sini. Dan pemain itu juga kemungkinan juga keberatan akan bergabung. Mereka lebih senang ikut pre-season karena pre-season itu biasanya akan menentukan masa depan dia di klub itu. Apalagi kalau dia baru berganti klub, atau klubnya punya pelatih baru, atau klubnya menargetkan target baru. Nah, ini masalahnya di situ. Jadi tetap serius, tetap kita optimistis. Kita cukup menggunakan pemain-pemain muda, pemain-pemain U23 itu lebih bagus karena nanti akan ada Asian Games di bulan September. Dan gak usah terlalu diberi beban yang berlebihan kepada John Herdman. Jangan pula di ultimatum harus juara, kalau nggak juara nanti out. Jangan kayak begitu, saudara-saudara. Jangan kayak begitu, karena level kita sudah level Asia. Tugas John Herdman itu nanti ada di Piala Asia. Dia harus bisa meloloskan Indonesia ke perempat final Piala Asia. Perempat final atau babak 16 besar ya. Ya pokoknya itulah. Harus bisa lolos ke situ fase knockout. Kemudian dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Syukur-syukur kita bisa lolos, bisa mencapai Piala Dunia. Itu harapannya, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh.
Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!